Tapi dalam konteks ini saya justru diminta, didorong, dimotivasi untuk mendampingi anak muda yang katanya energik, yang visioner, yang etikanya baik, dan anak muda yang religius. Lah hal-hal itulah yang mendorong saya untuk berpikir, barangkali ini saatnya saya bisa berkontribusi merumuskan kebijakan sebagai sarana ibadah saya pada masyarakat. Namun dalam perjalanannya saya waktu itu menjawab, saya tak berpikir dulu, saya tak istiharoh dulu, kan gitu lah, kira-kira seperti itu. Dan selama perenungan tadi, dorongan, permintaan untuk dapatnya, untuk berkenannya mendampingi terus disampaikan. Dan pada akhirnya saya memutuskan iya, dengan catatan kebersamaan dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan datang. Syarat yang saya ajukan tadi disepakati sehingga saya terlibat di pilkada tadi. Namun dalam perjalanannya saya mulai meragukan komitmen kebersamaan itu, sehingga pada proses akhir pilkada saya minta kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian di hadapan notaris, dan alhamdulillah itu juga disetujui. Bahkan waktu tanda tangan di notaris pun saudara Bupati hadir terlebih dahulu di kantor notaris, di mana perjanjian itu tertuang dalam akte seperti ini. Tapi inti penting pertama, yang kedua, poin penting kedua, guna memberikan kepastian hukum atas butir di depan tadi, Bupati wajib membentuk regulasi daerah berupa peraturan Bupati dan atau keputusan Bupati yang mengatur SOP bagaimana melahirkan sebuah kebijakan yang mencerminkan kebersamaan. Nah, alhamdulillah hal itu sampai hari ini tidak terjadi. Saya sebagai wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan itu. Ya, mulai awal dan sampai hari ini. Indikasi itu tercermin di beberapa peristiwa. Yang pertama, setelah dinyatakan menang dan sebelum pelantikan, Saudara Pak Wahid mengumpulkan kepala dinas di Sidoarjo tanpa ada pemberitahuan atau komunikasi, bahkan basa-basi pun juga tidak ada, dan justru cenderung sembunyi-sembunyi. Yang kedua, setelah pelantikan, Saudara Bupati mengikuti retret di Magelang. Sesuai dengan amanah Presiden waktu pelantikan itu, Wakil Bupati untuk pulang memimpin pemerintahan yang ada, dan itu saya lakukan. Dalam berkegiatan tadi, saya selalu didampingi oleh protokol dan fungsi kehumasan. Nah, setelah Bupati selesai kegiatan retret, dalam langkah saya melakukan berkegiatan tadi, protokol dan fungsi kehumasan sudah tidak lagi mendampingi saya berkegiatan, dan berdasar penjelasan dilarang oleh Saudara Bupati tanpa ada komunikasi. Nah, peristiwa berikutnya, waktu pengangkatan 17 PLT yang waktu itu juga sempat ramai dibahas di media, kan begitu. Saya juga tidak dilibatkan atau diajak bicara, kan begitu. Justru berdasar laporan PJ Sekda dan BKP SDM, naskah pengangkatan 7 PLT tadi disiapkan oleh oknum kepala desa. Karena ada laporan seperti itu, saya bikin nota dinas kepada inspektorat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Tapi yang terjadi, respon tindak lanjut dari kepala inspektorat tidak terjadi. Bahkan berdasar informasi di media, Saudara Ratno, kepala inspektorat, menjelaskan bahwa saya tidak berhak memerintah yang bersangkutan. Peristiwa berikutnya lagi, saat pembahasan APBD, baik mulai RPJMD, Musrembang, APBD perubahan, Raperda SOTK, bahkan APBD tahun 2026 juga tidak melibatkan saya. Padahal semua tadi itu adalah wilayah politik, kewenangan politik, kan gitu, kewenangan pejabat politik. Sebagaimana itu janji-janji kami yang tertuang di visi misi pada pilkada yang lalu, kan gitu. Jadi kalau ini tidak terrealisasi, bagaimana saya harus menjawab kepada konstituen? Kan sangat naif kalau saya jadi wakil bupati, tapi saya tidak pernah bisa berbuat apa-apa, kan begitu. Ya kalau memang wakil bupati itu adalah tidak ada fungsinya, ya regulasinya aja dirubah dong,
pilkada itu nggak perlu ada wakil bupati. Nah, jadi dari apa yang saya ceritakan, untuk menjawab pertanyaan tadi, poin pentingnya adalah terjadi pergeseran basis visi misi. Basis visi misi itu apa? Ya, kebersamaan dalam proses mencapai kesejahteraan masyarakat.